Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ke teman-teman semua tentang cara membentuk power seekor burung kacer ya. Jadi di sini tujuan cara saya untuk membentuk power burung kacer saya lakukan sebelum masuk ke ranah settingan. Jadi teman-teman, perlu teman-teman ketahui, salah satu permasalahan yang paling sering muncul burung teman-teman yang teman-teman lagi rawat, pas pada saat digantangkan kerjanya nggak maksimal, itu permasalahan salah satunya adalah penyebabnya karena power yang terpangkas habis, power yang mengalami drop, yang pastinya penyebabnya karena salah dari pola rawatan yang teman-teman lakukan di riwayat rawatan sebelumnya. Nah, di sini saya ada cara untuk mengkondisikan burung kacer yang saya sedang rawat yang mempunyai permasalahan power. Ciri-ciri apa saja sih kacer yang mengalami permasalahan power itu? Salah satunya yaitu kacer pas pada saat digantangkan bagong ngunci, bagong jalan, lalu kerjanya atau dia mainnya dia nampar-nampar, nyiblek parah, kekurangan nutrisi ya. Artinya untuk kacer yang mengalami kekurangan nutrisi di sini, teman-teman harus cek. Artinya teman-teman harus pegang burungnya. Burung kacernya dipegang, dipastikan kacer mengalami kurus atau sampai nyilet atau tidak. Kalau kacer mengalami kurus sampai nyilet, jadi burung tersebut sudah dipastikan powernya pasti terpangkas habis. Jadi burung-burung tersebut harus atau wajib masuk tahap pengkondisian dulu. Artinya dipenuhi kebutuhan nutrisinya. Ketika burung tersebut pemenuhan kebutuhan nutrisinya sudah terpenuhi, sudah cukup, secara otomatis power pasti bisa terbentuk secara maksimal. Nah, pada saat burung tersebut powernya sudah terbentuk secara maksimal, untuk tahapan selanjutnya burung tersebut bisa masuk ke namanya ranah settingan ya. Jadi selama tahap pengkondisian itu nanti burung harus isolasi ya teman-teman ya, harus diisolasi, tidak boleh digabung-gabungkan dengan masteran atau burung-burung fighter lainnya. Karena di sini harapannya selama tahap pengkondisian burung bisa fokus untuk makan IF yang kita berikan ya. Jadi hanya fokus makan IF aja, tidak dimandikan, tidak dijemur, seperti itu ya, full kerodong, isolasi. Jadi teman-teman perhatikan selama tahap pengkondisian nanti kacernya itu hanya fokus makan IF aja. Setelah tahap pengkondisian selesai, nanti targetnya burung tersebut dicek birahinya untuk melanjutkan ranah settingan sesuai kondisi selesai tahap pengkondisian nanti, gitu ya. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial caranya. Jadi tahap pengkondisian di sini teman-teman bisa lakukan itu menggunakan jangkrik dulu. Kenapa menggunakan jangkrik? Karena rata-rata karakter kacer yang teman-teman lagi pegang adalah pemakan jangkrik ya teman-teman, dibandingkan pemakan kroto. Jadi tahap pengkondisiannya menggunakan jangkrik dulu, jangan menggunakan kroto. Dipastikan burung tersebut itu pemakan jangkrik, karena tahap pengkondisian ini nanti selain itu untuk pembentukan power, pemenuhan kebutuhan nutrisi, menaikkan birahi, selain itu juga untuk pemahaman karakter individu burung yang kita lagi mau kondisikan itu ya teman-teman ya. Jadi tahap pengkondisian itu fungsinya itu. Nah, ketika dikondisikan menggunakan jangkrik, burung tersebut selama tahap pengkondisian semakin rajin bunyi. Artinya burung tersebut semakin semakin membaik lah. Berarti kan tahap pengkondisian bisa dilanjutkan sampai selesai. Karena ketika burung tersebut dikondisikan pakai jangkrik kok dia tidak bunyi, artinya untuk sekedar naikkan birahi burung tersebut itu bukan dari jangkrik, tapi melainkan dengan kroto. Nah, tahap pengkondisian bisa dirubah menggunakan kroto. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini akan saya mulai cara tutorialnya bagaimana sih tahap pengkondisian itu. Tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, di sini saya sudah ada bahan kacernya yang akan saya kondisikan teman-teman ya. Ini kacer ini permasalahan utamanya adalah kurus, kekurangan nutrisi, kanibal ekor, lalu bagong ngunci, salto. Nah, permasalahan sungguh lengkap
ya teman-teman. Nah ini akan saya mulai untuk mengkondisikannya. Tahap pengkondisian ini nanti menggunakan jangkrik dulu seperti yang saya bahas tadi ya. Di sini saya sudah siapkan bahan kacernya, terus sangkar sudah saya siapkan juga, alat sangkar sudah saya bersihkan, minum sudah saya siapkan 2 cepuk, lalu fur saya standby kan. Nah di sini yang paling terpenting jangkriknya yang sudah saya siapkan. Ini jangkriknya teman-teman ya. Ini jangkriknya. Nah jadi selama tahap pengkondisian teman-teman menggunakan jangkrik, jadi jangkriknya dipretelin kakinya aja, kaki yang besarnya aja teman-teman ya. Ini kaki yang besar dipretelin, yang kecil-kecil jangan, karena kalau yang kecil-kecil ini dipretel nanti dia mati ya gitu ya. Nah usahakan jangkriknya itu tetap higienis, tetap seger gitu ya. Nah saran saya menggunakan cepuk besar seperti ini. Kalau menggunakan cepuk kecil, jangkrik dikasih taruh cepuk kecil itu, dia akan umpel-umpelan ya, terus dia mati. Nah nanti kacer nggak akan fokus memakan IF itu, nggak terkesan nggak suka. Nah dihindari hal-hal seperti itu, karena selama tahap pengkondisian kita fungsinya untuk memaksimalkan ya, memaksimalkan burung tersebut harus makan jangkrik secara maksimal. Nah ini tahap pengkondisiannya, tahapannya kacer itu diberikan jor jangkrik, standby jangkrik tiap pagi. Jadi pagi berikan jangkrik seperti ini, dijor seperti ini, standbykan seperti ini, dicepuk besar seperti ini. Siang pun sama, sore pun sama. Nah teman-teman perhatikan makan jangkriknya itu, yang ketika diberikan pagi, cek siang, ngeceknya kan siang untuk memberikan jatah jangkrik siang ya. Yang dimakan berapa, sisanya berapa ya. Nah itu dicatat. Siang pun seperti itu, diberikan jor jangkrik ini seperti ini ya, banyak seperti ini loh, standby. Sore dicek yang dimakan berapa, sisanya berapa. Sore pun seperti itu, di jor jangkrik, ngeceknya besok pagi yang dimakan berapa, sisanya berapa. Seperti itu teman-teman ya. Nah lakukan tahap pengkondisian seperti itu ya. Selain itu juga, selain di jor jangkrik, burungnya itu di full kerodong, diisolasi di tempat yang nyaman. Artinya burung tersebut selama pengkondisian jangan tempatkan di tempat yang panas ya teman-teman ya. Jangan ditempatkan tempat yang panas. Intinya kalau kita masuk ruangan itu kok sumuk ya jangan taruh di situ, karena khawatirnya burung selama tahap pengkondisian ketika burungnya itu nggak nyaman karena kondisi ruangan yang panas, nanti nafsu makan jangkrik pasti berkurang teman-teman. Seperti itu ya. Nah, selama pengkondisian jangan dimandikan, jangan dijemur, full kerodong, taruh tempat yang nyaman. Isolasi wajibnya ya teman-teman ya. Gitu. Sekarang kita berikan dulu jangkriknya ini ya. Ini burungnya teman-teman. Burung kacernya. Ini permasalahannya kanibal ekor, kurus, lalu salto, datang bangkong kunci sampai bangkong lasak. Ya, yang pastinya ini permasalahannya power. Saya benahi powernya dulu. Terlebih dia nanti permasalahan ketika dia kacer ini karakternya emang pembawa birahi atau pembawa emosi, nanti akan kelihatan selesai tahap pengkondisian nanti ya teman-teman. Kita berikan jangkriknya. Jadi jangkriknya standby seperti ini teman-teman ya, tiap pagi, tiap siang, dan tiap sore. Terus tiap harinya seperti itu ya, sampai nanti target makan jangkriknya lemot. Artinya yang tadinya makan jangkriknya lahap ya, kita standby kan tiap hari itu lahap, habis terus misalkan seperti itu. Nah kalau habis kalau misalkan habis ya ditambah gitu ya, misalkan pagi 30, dicek siang habis tambah 40, terus seperti itu. Intinya selama tahap pengkondisian jangan sampai burung kekurangan makan jangkrik gitu ya. Targetnya sampai makan jangkriknya lemot, nanti dia terkesan bosan dan burung kembali makan fur lagi. Itu targetnya ya. Itu cara saya mengkondisikan burung yang mempunyai permasalahan power teman-teman. Jadi jangan sampai ada pertanyaan lagi, cara membentuk power burung kacer itu bagaimana. Inilah caranya dengan tahap pengkondisian. Jadi burung gak usah dimandikan, gak usah dijemur. Kalau dimandikan dijemur itu namanya settingan ya, beda. Karena ini difungsikan untuk pembenahan nutrisi. Ketika nutrisinya sudah terpenuhi, burung itu sehat,
powernya pasti terbentuk itu. Nah, tinggal nanti di ranah settingan kita tugasnya, kalau kacer itu pembawa birahi, tinggal kita sinkronkan aja, kita bentuk emosinya, ya kan? Kalau burung itu pembawa emosi, tinggal kita bentuk aja birahinya, kan seperti itu. Yang penting kita fokus power dulu. Oke teman-teman, terima kasih. Tutorial kali ini mengenai cara untuk membentuk power burung kacer. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, jangan lupa support terus channel saya, ya, video-video konten saya. Pastinya untuk kedepannya banyak konten-konten yang menarik yang akan saya bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.